Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Siapa yang pagi ini bangunnya lebih awal? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ada sholat subuh tadi? Ada, Bu. Ya, Bu. Nah, yang lain ada sholat subuh nggak? Ada juga, Ada, Bu. Bu. Berarti itu tandanya anak ibu sudah besar ya. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Fauzia, Hadir, Bu. Hayati, hadir Bu. Zainal Abidin. Jainal kamar mandi, Bu. Oh ya. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, apa dulu yang harus kita lakukan? Berdoa, Bu. Berdoa. Nah, untuk hari ini, Ibu minta Nurul Hayati untuk maju ke depan, mendampingi Ibu. Berdoa seperti yang udah Ibu ajarkan, seperti apa gerakannya. Ayo. Nah, yang lain ikuti ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. kita mulai. Ayo, Nurul. Ayo teman-teman, kita mulai. Ya, Bu. Tangan Di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi siap kembali. Ayo doanya. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Nurul yang telah pimpin doanya tadi. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, ibu mau tanya dulu nih. Anak-anak ibu dulu sebelum masuk sekolah SD, anak-anak ibu sekolahnya apa? SMP. TK, Bu. Masuk sekolahnya apa dulu, Saya Teh? Bu. Bu. TK. Nah, sekarang anak ibu sudah berada di kelas 4 SD ya kan? Iya, Bu. Ada nggak perubahan kalian waktu di SD, waktu di TK dulu sama sekarang? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya dulu di TK, Bu, atau di TK pipis celana, Bu. Oh iya. Ada cebok nggak? Cebok, Bu. Oh cebok ya, iya. Nah berarti dulu anak-anak ibu waktu masih TK sampai sekarang udah SD, sudah berada di kelas 4, sudah terjadi perubahan fisik, iya perubahan usia. Nah jadi kenapa ibu tanya sama kalian seperti itu? Karena ini menyangkut materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menyambut usia balik menurut pandangan ilmu fikih ya. Nah, Ya, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anak ibu nanti mengikuti pembelajaran ini, anak-anak ibu dapat yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia atau balik nih ya, usia balik atau kedewasaan dengan benar. Nanti anak-anak ibu setelah belajar bersama ibu selama 1 jam ke depan, anak-anak ibu dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar ya. Dan yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih, serta membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Pengertian balik. Sekarang sebelum ibu jelaskan pengertian balik, ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak ibu. Ini kan ibu tadi kita sudah bilang kalau tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada yang tahu nggak? Fikih itu ilmu apa? Ada yang tahu nggak fikih itu ilmu apa? Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam yang di dalamnya membahas tentang aturan-aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah
maupun yang berhubungan dengan manusia serta alam sekitar. Nah, anak-anak Ibu, di dalamnya itu juga membahas tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Metode yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu menggunakan metode talking stick namanya. Anak-anak Ibu tahu nggak? Ada yang tahu metode apa itu? Nggak ada. Nggak ada. Bu. Nah, betul, nggak ada yang tahu? TR tahu nggak talking stick itu adalah model pembelajaran yang akan kita lakukan nanti dengan bantuan tongkat kecil. Ini contohnya. Nampak anak-anak Ibu? Enggak, Bu. Nampak, Bu. Nah, ini ya, Ibu kasih nampak ya. Nampak nggak? Ini namanya talking stick, stick es krim. Anak-anak Ibu pernah makan es krim kan? Pernah, Bu. Banyak. Jadi, nanti Ibu akan bagikan talking stick-nya ini untuk kalian satu orang satu tongkat. Gunanya, kalian akan mempergunakan tongkat tersebut pada saat kalian akan menjawab pertanyaan atau menjelaskan materi yang akan kita paparkan nanti ya. Sekarang coba kalian amati gambar yang terdapat pada buku teks kalian masing-masing. Halaman 58, gambar 4.3. Enggak? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kalau nggak ada, coba perhatikan yang Ibu paparkan di depan. Setelah coba kalian amati dulu gambar ini. Lalu siapa yang mampu menceritakan isi gambar, mengangkat tangan dengan mengacungkan tongkatnya ke atas ya. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa ada tanda-tanda balik itu tidak terjadi pada laki-laki saja, tetapi juga terjadi pada perempuan ya. Perempuan. Nah, jadi tanda-tanda balik itu tidak terjadi pada laki-laki saja, tapi juga pada perempuan. Pada laki-laki, tanda-tanda balik contohnya seperti mimpi basah. Anak-anak Ibu ada nggak yang mengalami mimpi basah? Ada yang mengalami mimpi basah? Ngompol ya, Ada, Bu. Ya, ngompol di tempat tidur ya. Dan pada anak perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi ya. Nah, mungkin anak-anak Ibu sekarang di kelas 4 belum mengalami balik. Namun anak-anak Ibu harus mengerti, harus tahu mana yang dikatakan balik ya. Kalau kita sudah mengalami tanda-tanda seperti itu, kita itu diwajibkan sholat, apalagi diwajibkan? Puasa. Apalagi menutup aurat ya bagi kaum laki-laki dan perempuan, dan yang diperintahkan oleh Allah. Anak-anak Ibu nanti sudah mengalami tanda-tanda balik seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti anak Ibu namanya sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Nggak boleh pipis sembarangan ya. Tidurnya tidak boleh lagi sama orang tua, sudah harus tidur di kamar sendiri ya. Ada yang ayo. Iya, harus mandiri, harus berani ya sama orang tua. Nah, jadi ada juga larangan ketika sedang berhadas. Nah, coba larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Apa-apa saja dapat kalian lihat? Nampak, Bu. Ayo anak-anak Ibu. Bisa dilihat nggak? Bisa, Bu. Ya, apa salah satunya nak? Coba disebutkan larangan bagi orang yang berhadas besar. Salah. Membaca Al-Quran, Bu. Tidak boleh kita melakukan salat. Kenapa kita tidak boleh melakukan salat kalau sedang berhadas? Coba siapa jawab? Karena tidak suci, Bu. Karena tidak suci, ya. Apalagi
Haram, Bu. Iya, karena sholat itu tiang agama. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dia menegakkan agama Allah. Ya, dilarang memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri dan di masjid. Ya. Nah, jadi anak-anak ibu, minggu kemarin ibu sudah membagikan kalian beberapa kelompok. Jadi tugas di kelompok kalian itu adalah anak-anak ibu akan berburu pengalaman dengan kelompok lain mengenai materi yang telah kita paparkan tadi. Nah, jadi nanti setiap kelompok akan membuat kesimpulan. Bersama-sama kita nanti akan membuat kesimpulan. Dan kalian akan menjawabnya di lembar LKPD yang ibu bagikan. Nah, berbuku cerita, masing-masing anak akan berbeda pengalamannya ya tentang mimpi basah. Jadi kalian nanti di sini diminta dengan melakukan kegiatan bersama temanmu. Nah, ini adalah tugas kelompok kalian ya. Jadi bagi anak-anak ibu, bagi kelompoknya yang melaksanakan tugas tepat waktu nanti akan ibu berikan bintang atau hadiah berwarna-warni dengan jumlah 5. Sedangkan bagi kelompok yang tidak tepat waktu juga akan ibu berikan hadiah. Tapi bintangnya 2, yaitu warna hitam bintangnya ya, tidak berwarna-warni ya. Kenapa hitam, Bu? Berarti tandanya tidak tepat waktu mengerjakan soalnya, mengerjakan sekitar mulai dari sekarang. Silakan ya. Bu, ini Dan waktunya, nanti Bu. akan dikumpulkan pada saat pada saat waktu jam pelajaran akan selesai. Nah ya. Oke, anak. Ibu, udah waktu istirahat, Bu. Iya. Ini berhubung waktunya sudah hampir habis, kita buat kesimpulan dulu sedikit. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah, jadi sebagai seorang muslim, ayo sama-sama kita baca ya. Jadi sebagai seorang muslim, apabila kita telah memasuki usia balik, maka kita harus pandai bersyukur, rajin beribadah, dan memiliki tanggung jawab baik untuk keluarga, masyarakat, bahkan diri sendiri. Jadi kita tidak perlu takut dan malu apabila kita telah memasuki usia balik. Karena itu merupakan suatu kodrat yang Allah sempurnakan untuk kita hambanya. Ya. Jadi anak-anak ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, sebelumnya ibu sampaikan dulu untuk minggu depan materi kita sudah masuki bab 5, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya. Ya, Bu. Tolong dibaca bukunya nanti di rumah, cari cerita-cerita yang menyangkut tentang hijrah Nabi ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.